Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Musannif hadal kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fadail. Sebuah kitab itu lebih besar daripada bab. Nanti ada bab-babnya ya. Kitabul Fadail, kitab tentang keutamaan. Catat, keutamaan itu apa? Wa huwal khairu wal fadlu khilafun naqisah. Keutamaan adalah kebaikan dan pemberian dari Allah. Jadi orang yang melakukan keutamaan, dia bakal beda sama orang yang lain. Maksudnya apa ya? Orang yang biasa melakukan keutamaan yang bagus-bagus, mukanya bakal lebih bersinar dari orang lain. Terus cara ngomongnya bakal lebih bagus daripada orang lain. Itu orang yang biasa melakukan sesuatu yang keutamaan bentuknya yang bagus-bagus, sunnah-sunnah gitu loh. Yang pertama kali disebutin Imam Nawawi, beliau itu di dalam Kitabul Fadail, di dalam menjelaskan keutamaan itu beliau taruh berapa bab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lebih dari 50 bab mungkin ya. Yang pertama kali ditaruh sama Imam Nawawi, babu fadli qiraatil Quran. Bab fadl, keutamaan qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Lihat dulu yang belum punya, lihat. Pertama kali di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan fadail, beliau taruh membaca Al-Quran. Kita baca di bab ini beliau nggak pakai ayat Al-Quran gitu ya. Langsung tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, taman-taman orang-orang soleh dari perkataan Sayyidil Mursalin, tuannya para rasul. Jadi kita lagi mendengarkan perkataan orang makhluk yang paling mulia. Bukan lagi dengerin Fulan bin Fulan yang cuman terkenal di Indonesia, terkenalnya juga gara-gara sesuatu yang gak baik, atau dengerin Fulan bin Fulan yang cuman menguasai satu negara doang, atau Fulan bin Fulan yang dia tuh penguasa satu agama doang. Tapi ini kita lagi dengerin orang makhluk yang paling mulia, yang paling diikutin, yang paling banyak disebutin namanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil dengerin, sambil kebayangin. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, Abi Umamah namanya Suda bin Ajlan. Abi Umamah itu julukan gitu ya. Namanya Suda bin Ajlan. Apa yang beliau katakan? Makanya kita ucapin radhiyallahu anhu, kita doain beliau. Kenapa? Karena kalau beliau kagak riwayatin, nggak ngomong hadis ini ke orang setelahnya, kita nggak bisa dapat nih di dalam kitab ini, nggak bisa. Karena agama, misalkan nabinya siapa misalkan? Nih, A, nabinya A. Ini A ngomong sama B. Kenapa kita doain B? Kan Abi Umamah kan B-nya, bukan nabinya, yang dengar dari nabi gitu ya. Kita doain dia kenapa? Biar dia dapat pahala. Kenapa? Kalau kagak dia bilang ke C, nggak mungkin loh yang paling Z dapat, nggak mungkin. Itu namanya sanad. Sanad. Makanya di dalam agama laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad, orang bisa ngomong apa aja. Dia bisa bohong nih. Yang di F bisa bohong nanti sampai Z beda. Padahal yang A nih, misalkan nabinya ngomong,
makan daging sapi itu halal. Tapi kalau di tengah-tengahnya di F itu ada yang bohong, ntar bisa sampai Z makan daging sapi itu haram. Nah, makanya cari guru yang benar, cari guru yang benar. Dimanapun mau ente ngelihat video pendek, lihat dulu orangnya siapa, gitu ya. Lihat dulu orangnya siapa. Kalau orangnya nggak kenal, kok orangnya kayak begini, kok ajarannya kayak begini, jangan dilihatin. Jangan semua apapun yang ente dapat dimasukin, jangan, gitu ya. Apa yang beliau katakan? Sami'tu, aku mendengar. Bayangin, itu juga lagi dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul bersabda. Apa sabdanya Rasul? Iqra'u, bacalah oleh kalian. Karena ketika itu sahabat lagi ngumpul. Cuman yang ngomong siapa? Yang riwayatin hadis ini siapa? Abi Umamah. Mungkin masih banyak lagi yang riwayatin. Tapi yang ditaruh sama Imam An-Nawawi, Sayyidina Abi Umamah Sudah atau Sudi bin Ajlan. Iqra'u, bacalah oleh kalian. Ini Nabi kalau ngomong gini, Iqra'u, bacalah oleh kalian, berarti pas ngomong ini di hadapan para sahabat banyak gitu ya. Makanya nanti kalau belajar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Kan salah satunya Sayyidina Abu Hurairah. Padahal Sayyidina Abu Hurairah baru masuk Islam tahun ke-7. Nabi itu meninggal tahun ke-11. 7, 8, 9, 10, 11, 4 tahun doang. Tapi ngeriwayatin banyak. Sedangkan Sayyidina Ali dari kecil sama Nabi, tapi ngeriwayatin nggak begitu banyak. Kenapa itu? Sebabnya Sayyidina Ali mungkin nggak ngasih tahu ke orang, gitu ya. Nanti kita belajar tentang itu di ilmu mustalahul hadis. Nabi ngomong di hadapan para sahabat, Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Quran, suruh baca Al-Quran. Kenapa? Fa'innahu, karena Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah, bakal datang di hari kiamat. Al-Quran ini bakal datang di hari kiamat. Di sini dikatakan yusawwarul Qur'an bi suratin bihaitsu yaji'u yaumal qiyamah wa yarahu an-nas kama yaj'alullahu li amali ibad khairuha wa syarruha suratan wa waznan yudha'u fil mizan. Ada ulama yang ngomong Al-Qur'an itu bakal datang dalam bentuk yang bisa ditimbang. Nanti Al-Qur'an itu ditimbang langsung di timbangan kita. Ada di timbangan kita. Jadi kelihatan gitu loh. Ya, ada gambarnya kelihatan. Yang bagus mungkin bercahaya, yang jelek mungkin nggak ada cahayanya. Pokoknya ada ulama yang ngomong bakal datang nanti di hari kiamat ya Al-Quran begitu ya. Al-Quran bakal datang di hari kiamat ngapain? Syafi'an, pemberi pertolongan, li ashabihi, untuk para sahabatnya. Siapa sahabatnya? Al-qari'ina lahu al-mushtaghilina bihi al-mutamassiqina bi amrihi wa nahi. Catat, sahabat Al-Quran adalah orang yang membacanya, orang yang sibuk dengannya. Makanya besok kalau belajar sama aneh harus punya buku, biar ada faedah-faedah bisa diambil. Siapa sahabat Al-Quran? Sahabat Al-Quran bukan ente foto di depan Al-Quran bilang aneh sahabat Quran, bukan. Tapi sahabat Quran syaratnya dibilang nih, orang yang baca, sibuk sama Al-Quran, dan berpegang teguh dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, itu sahabatnya. Jadi bakal datang nolongin siapa? Sahabatnya tuh, sahabat yang tadi, gitu ya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Nawas bin Sam'an. Ada yang ngomong Sim'an juga boleh, Sam'an boleh, Sim'an boleh. Beliau berkata, apa yang beliau katakan? Radhiyallahu anhu, semoga Allah beridho beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Aku dengar dulu
Rasul bersabda, apa yang Rasul sabdakan? Yu'ta yaumal kiamah. Yu'ta akan didatangkan yaumal kiamah, di hari kiamat, bil Quran. Al-Quran wa ahlihi, dan keluarganya. Keluarga sama sahabat di dalam ini sama ya. Sahabat Al-Quran tadi siapa? Orang yang selalu membaca, sibuk sama Al-Quran, ngamalin Al-Quran. Akan didatangkan dengan Quran dan keluarganya. Siapa keluarganya di hadis ini? Alladzina, mereka adalah orang-orang yang kanu, dulu. Mereka adalah orang-orang yang dulu ya'maluna bihi, mengamalkan Al-Quran fid dunya, di dunia. Makanya kita kaji tafsir, kita kaji fikih, kita kaji yang berkaitan dengan itu. Untuk ngapain? Biar jadi keluarga Al-Quran gitu. Fid dunya, ngamalin Al-Quran di dunia. Dengan apa? Jalanin apa yang ada di Al-Quran, jauhin apa yang dilarang sama Al-Quran. Takdumuhu ya, di situ kita menteh. Takdumuhu, terlebih suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan surat Ali Imran. Terlebih surat 2 nih, terlebih surat 2 ini. Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Dulu orang nggak pengen nyebut, setahuan ya, aneh pernah dapet pelajaran kayak gini. Dulu orang nggak mau nyebut Al-Baqarah, nggak maunya nyebut surat yang di dalamnya ada sapi. Nah, makanya dibilang sama Nabi Suratul Baqarah. Emang namanya Suratul Baqarah gitu ya. Wa Ali Imran. Ngapain nih dua surat ini? Tuhajani, dua-duanya kasih pertolongan an sahibihima, dari temennya. Kenapa kalau kita perhatiin di surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran, kemarin kan kita udah kasih ya, setiap pengen ngaji tafsir Al-Quran kita kasih peta biar tahu yang diomongin di dalam surat itu apa. Kalau kita baca di dalam surat Ali Imran sama Al-Baqarah, isinya tentang ibadah doang sama Allah. Dikasih tentang ibadah, dikasih cara ibadah, ya begitu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bukan Muslim, Imam Muslim. Kalau tiba-tiba Muslim berkata, Muslim meriwayatkan, Muslim siapa? Al-Imam Muslim. Hadis ketiga, wa an Utsman ibni Affan. Wih, jarang ente dengar ya. Wa an Utsman ibni Affan, dari Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Tahu kan ya Sayyidina Utsman ibni Affan? Kayaknya emang bagus kita buat storytelling. Tahu storytelling ya? Jadi dia tentang cerita, tapi dia bisa ngomong sendiri. Apalagi ente udah punya buku sahabat tuh. Itu cakep dibagiin satu orang satu mengenal lebih dekat Sayyidina Umar, mengenal lebih dekat Sayyidina Utsman. Kalau Yasir di atas karena dia bawanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pedangnya Allah, tulisannya gitu ya, Sayyidina Umar pedangnya Allah. Itu setiap pengen tidur dibacain sama Aneh, kadang-kadang tahu sama Farida dibacain. Jadi kalau udah ngeliat itu, dia setiap pengen tidur dengerin cerita sahabat, dengerin cerita Nabi, diceritain kisah-kisah bagus. Itu anak kecil tuh, anak kecil. Ini Sayyidina Utsman. Siapa yang belum kenal Sayyidina Utsman? Cari. Kalau kata kita tak kenal maka tak sayang. Sayyidina Utsman bin Affan berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baiknya kalian. Siapa orang yang paling baik di antara kalian? Man ta'allam, siapa orang yang belajar. Apa yang dia belajarin? Al-Quran, Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kemarin aneh dapat di video ente ada hadis kayak begini. Afdhalus shadaqati an ta'allamal ilma
wa tu'allimu ghairak, begitu ya? Gitu kan? Iya. Afdhalus sedekah. Sedekah yang paling afdal kamu belajar ilmu lalu kamu mengajarkan kepada orang lain. Gitu. Jadi ini sekaligus suruh buat ente untuk menyampaikan, sekaligus juga ente dapat pelajaran banyak. Kayak apa kemarin ada lagi cakep banyak. Jadi kita sama-sama belajar. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, bukan Bang Bukhari, Imam Bukhari. Terus wa an Aisyah, hadis yang keempat tentang kemuliaan membaca Al-Qur'an. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, ane baca sampai habis aja ya hadisnya, ane cepat deh artinya cepat. An Aisyah, capek. Langsung dilihat, tapi masih banyak lagi enggak. Kita lagi dengerin orang terviral, orang termulia, makhluk termulia. Makanya kita lagi ada di dalam Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Kita kalau ngaji gini ada namanya di dalam Riyadul Jannah. Riyadul Jannah artinya taman surga. Itu bisa enak bagi orang yang ngerasa ini taman. Kayak kemarin ada yang ceramah, al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan adalah, ya emang kayak kuburan, kita ngaji kayak kuburan. Diem, harus liatin kitab, dengerin. Tapi apa sebenarnya kita lagi ada di taman surga bersama kitab taman-taman orang soleh. Anggap aja adem, ini adem, udaranya adem. Ya. Terus kita aneh baca agak cepet deh biar selesai dan maksudnya tersampaikan. Wa Aisyah radhiyallahu anha galat, dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasul? Alladzi yaqra'ul Qur'an. Alladzi yang yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wahwa, sedangkan dia mahirun bihi, pandai dengannya, pandai baca Al-Qur'annya. Ya. Bukan pandai itu bukan mesti ada lagunya gitu ya. Lagu itu agam, kalau orang bilang lagu itu buat tambah enak didengarnya. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim sama Bismillahirrahmanirrahim sama. Yang penting tajwidnya benar, panjang pendeknya benar. Kalau ente gimana? Biasanya baca Bismillah, itu mah anak TK ya. Kalau ente yang diajarin gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara. Gak apa-apa, itu cakep, cara cakep biar ente bacanya yang 2 harokat dibaca 2 harokat, 6 harokat dibaca 6 harokat, itu bagus. Tapi yang dibilang bacanya bagus itu kalau sesuai gitu ya, mau nadanya bagaimana, yang penting nadanya yang diperbolehkan. Ada yang baca Al-Quran kayak baca ini, baca apa namanya, baca puisi gitu loh. Jangan, bedain ya. Dia baca Quran jago. Kalau dia baca Quran jago, dia ma'as safaratil kiramil bararah, bersama as-safarah, malaikat yang kerjaannya berpergian. Entah itu dengan, catat, safarah malaikat yang kerjanya berpergian. Entah itu dengan membawa risalah atau dengan membawa tulisan, pokoknya, atau yang tukang ngitung amal. Jadi malaikat beda-beda, ya manusia juga sama, beda-beda. Ada yang tukang jualan sate, ada yang buat apa namanya, buat garam. Coba dah kalau ente pikirin manusia sama semua, makannya ente setiap hari itu doang. Misalkan manusia semuanya
apa namanya, jualan beras, semuanya nanam beras, mau makan apa? Lauknya beras setiap hari. Makanya dibeda-bedain sama Allah biar apa? Biar sama-sama hidup bareng, hidup bareng. Yang punya ikan di laut bawa ke daratan, tuker ikannya pakai tempe, tuker ikannya pakai bihun, tuker ikannya pakai indomie, tuker ikannya pakai telur. Kalau semua orang kerjanya sama, makanya jangan dibilang orang kerja jualan di pinggir jalan kerjaan hina, enggak, bukan kerjaan ini. Jadi hina apa enggak kerjaan itu bukan gara-gara itu, tapi halal apa haramnya. Kalau semua orang nih kerjaannya, misalkan ente bilang kerjaan yang paling bagus itu apa? Kan kata Rasul, kerjaan yang paling bagus berdagang sama bikin kerajinan gitu ya. Al-kasbu berdagang, at-tijarah berdagang, wal kasbu kayak bikin kayak gitu. Wah, yaudah semuanya dagang. Semuanya dagang sama cilok semua. Yang anuin telur siapa? Yang ngasih makan ayam biar jadi telur siapa? Yang ngasih makan ikan biar jadi ikan nila bisa ente makan siapa? Gitu ya. Jadi pekerjaan itu bukan dilihat dari jelek apa buruknya, tapi dilihat dari haram atau halalnya, gitu. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, bacanya ngadat-ngadat, yatata'u fihi, ngadat-ngadat, wa huwa alaihi syak, wa huwa, dan dia alaihi, baca Al-Qur'an syak, sulit, tapi dia masih paksain. Biasanya orang kalau udah sulit nggak mau, tapi dipaksain. Lahu ajrani, bagi dia dua pahala. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nanti kita belajar muttafaqun alaih diriwayatkan sama siapa. Hadis yang kelima, wa an Abi Musa al-Ash'ari, dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari. Kita sampai hadis kelima dulu deh, karena banyak bener ini hadis kelima. Nanti kelamaan, kalau kata Syekh Salim yang datang udah 2 kali kesini, alhamdulillah, beliau ngomong, aku udah coba belajar itu, kalau zaman dulu aku belajar dari pagi sampai zuhur tuh nggak berasa, tapi ketika ngajar anak-anak zaman sekarang jangan lebih dari 45 menit, karena kalau lebih dari 45 menit dia bakal lupa dari pelajaran awal sampai akhir. Dia ingatnya cuman di akhir-akhir tok, bisa lupa semuanya. Ini hadis sampai hadis kelima aja. Wa Nabi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoi beliau, keluarga beliau, semua yang orang cinta sama beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masal itu perumpamaan, perumpamaan seperti gitu ya, seperti kalau masalah. Al mukmin, seorang mukmin, alladzi, yang yaqra'ul Quran, baca Quran. Ya, sifatnya gitu ya. Sifatuhul ajibah dzat sya'ni min haitsu tayyibu qalbihi. Biasanya orang yang baca Quran, kata ulama, biasanya orang yang baca Quran hatinya bagus. Terus orang yang dengar dia baca Al-Quran itu ngerasa tenang, ya. Suaranya itu bikin orang tenang. Makanya emang di sini itu disuruh sama Umi, jangan lupa dari jam 8, dari jam selesai ngaji sampai jam 8, dari jam 1 sampai azan, dari jam 5 sampai maghrib itu jangan lupa. Kadang-kadang kita masih ada yang bolong kan, tapi enak, kayak ente hidup gitu loh. Yang cewek kedengeran gak sih dari kamar baca Quran? Jangan baca Qurannya pelan-pelan, jangan. Jadi ente semakin kencang, semakin pahala yang denger banyak. Tapi jangan kencang-kencang juga, orang nggak bisa tidur nanti. Maksudnya kayak nyi gitu loh. Aneh kalau di kamar kedengeran orang lagi baca Quran, ntar ada yang baca Quran begini, Bismillahirrahmanirrahim, kecil banget. Kencengin dikit suaranya. Kenapa? Semakin ente kenceng tuh pohon denger. Ini tiang-tiang semua denger.
Ntar bakal bersaksi, fulan bin fulan dulu pernah baca Quran. Ya, kayak begitu. Jadi agak dikencengin. Enak orang denger deh. Ya. Apalagi kalau dia udah pernah belajar tafsir, sambil dengerin orang baca Quran sambil dihayatin. Oh iya, berarti maksudnya ini gitu loh. Maksudnya ini gitu ya. Apa perumpamaan orang muslim yang baca Al-Quran, orang mukmin yang baca Al-Quran kayak apa? Kata Nabi, mathalul utrujah, seperti al-utrujah. Utrujah itu sejenis kayak, terus saja sejenis kayak jeruk, warnanya sama kuning, tapi bukan kayak jeruk peres. Jeruk juga macamnya banyak, jeruk macamnya banyak. Ada jeruk lemon. Lemon itu ada 2 di Indonesia, yang Anda tahu ya, yang Anda tahu. Kita nggak tahu. Coba nanti ditanya sama Google, lemon jenis jeruk ada berapa? Kita tanya dulu sebentar. Ini boleh dijadiin di dunia. Ini kayak gini, apa namanya, chat GPT itu boleh dibantu ente buat dapat faedah-faedah kayak gini. Jenis jeruk di dunia itu sangat beragam dengan lebih dari 600 jenis. Bayangin. Aneh di sini aneh megang kebun. Itu yang ditanam ada jeruk limau, ada jeruk purut, ada jeruk lemon lokal, ada jeruk lemon California, ada jeruk peres, ada jeruk nipis. Aneh nanam di sini sekitar sini 6 jeruk. Padahal di dunia ada berapa? Ada 600. Ada 600. Ada jeruk mandarin, jeruk siam, tahu kan? Jeruk Bali tahu nggak yang gede? Ada jeruk apa namanya? Jeruk nipis, jeruk purut, jeruk lemon, sunkist, ya. Dan banyak 600. Itu kalau orang, yaudah, kata Nabi kan salah satu pekerjaan yang bagus kan bertani gitu ya. Udah semua nani, tapi jeruk peres aja. Ntar nanti pengen masak ikan nggak ada lemon. Kan kalau mau masak ikan pakai lemon biar nggak amis. Lagi pengen masak apa namanya, nasi uduk, kagak ada jeruk. Apa yang dipakai nasi uduk? Jeruk limau. Kalau nipis lagi sakit ini nih, nggak ada jeruk nipis. Lagi pengen makan jeruk yang enak dikit, kagak ada jeruk sunkist. Pengen jeruk yang enak tapi nggak begitu manis, kagak ada jeruk Bali. Pengen minum jeruk yang murah tapi enak, minum jeruk peres, goceng dapat segitu. Dia tahu tuh dia. Karena di goceng gulanya segini, jeruknya segini, airnya segini. Jadi kita minum jeruk plus gula. Pengen apalagi sih? Pengen buat kesehatan, peres lemon yang kayak kita peres tuh buat kesehatan. Ada pengen lagi jeruk apa lagi nih yang bisa dijadiin kayak gitu? Jeruk nipis bisa dijadiin nipis madu gitu ya. Jeruk mandarin biasa di hotel-hotel adanya. Ya begitu. Jadi semuanya sama kalau halal. Semuanya sama kalau halal. Terus seperti jenis jeruk. Kalau aneh bilang seperti jeruk banyak yang asam juga ya. Ada yang asam, ada yang pahit bahkan. Ada yang apa namanya? Manis banget. Ya seperti jenis jeruk. Utruja jenis jeruk yang rihuha, wanginya thayyib, enak dicium, enak kalau dicium orang rasa lezat gitu loh, rasanya lezat, terus wanginya enak dicium. Kenapa sih katanya nih, kata ulama, kenapa utrujah disebutin sama Nabi? Karena utrujah adalah yang paling afdol, yang bisa ditemukan di semua tempat. Kalau Anda lihat sih tadi di foto, utrujah tuh lemon, kayak lemon. Jadi lemon itu ada yang asam, ada yang manis, gitu ya. Oke, terus
Rihuha thayyib, wanginya enak, wa ta'muha thayyib, rasanya enak. Itu orang mukmin yang baca Al-Qur'an. Wanginya enak, rasanya enak. Wa masalu, dan perumpamaan al-mu'min, orang mukmin, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang enggak baca Al-Qur'an. Maksudnya ngelihat orangnya bercahaya apa kagak gitu loh, ngenakin apa kagak. Kama salit tamrah, seperti korma, seperti korma. Korma gimana korma? Lari halaha, nggak ada baunya. Cium korma ada baunya, ada dikit. Maksudnya ini lagi di perumpamaan aja. Nanti bilang, oh Nabi bohong, korma nggak ada baunya. Ada kok baunya. Nggak gitu maksudnya. Baunya nggak mencolok gitu ya. Baunya nggak mencolok. Lari halaha, nggak ada wanginya. Wa ta'muha hulun, rasanya manis. Walaupun baunya nggak ada, tapi rasanya manis. Kalau dia orang musmin, ya. Terus, wa mathalul munafiq, orang perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang baca Al-Qur'an. Katanya orang yang baca Al-Qur'an itu tanda orang yang baik-baik. Bukan. Orang kalau melakukan kebaikan itu dia lagi giring orang untuk dia untuk menjadi baik. Jadi jangan bilang ada orang sholat terus habis itu udah nggak usah panik lagi, dia orang sholat nggak usah panik lagi, nggak usah jagain tas kita. Jagain, karena orang sholat bisa jadi dia sholatnya cuman pura-pura. Ada orang baca Al-Quran, udah kita enak dengerinnya. Bisa jadi dia baca Quran cuman pengen didengar suaranya bagus. Ada orang bermaksiat, ada orang maling, udah jangan ditemenin tuh orang maling. Bisa jadi dia maling gara-gara nggak punya duit. Jadi gini cuman gambaran aja. Orang munafik juga bisa baca Quran, tapi kalau ente berbuat baik itu tanda kebaikan. Kemarin ada yang ceramah lagi, satu kebaikan bisa menghantarkan kita kepada kebaikan yang lain. Ente lihat video anak cewek ada, ane lihat dia pakai dalil kebaikan itu magnet. Kalau kita lakukan satu kebaikan, insya Allah kebaikan lain bakal ikut gitu loh. Keburukan juga itu. Pertama, ngambil sedikit buah punya orang, mangga doang, yalah satu mangga berapa goceng. Ya, pertama tuh. Itu kalau kagak dimarahin, kan kalau dulu aneh juga begitu, masih kecil mah ya. Masih kecil, aneh juga ada, ya Allah minta maaf dah. Anak kecil kita jalan-jalan rame-rame, ya kan? Rame-rame lewat kebun orang, ada mangga tuh, lompat satu orang. Biasanya diomelin kita ketawa-tawa. Wah, itu anak kecil. Itu kalau kagak diomelin, besok dia ngambilnya bukan satu lagi, 2. Besoknya lagi nggak diomelin, ngambilnya 3. Makanya anak santri juga harus dihukum. Karena kalau kagak dihukum, dia ngerasanya, nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa, harus dihukum. Besoknya nih udah gede, ngambil 1 kebun mangga. Besoknya lagi ngambil 1 tronton mangga, bisa. Makanya dari sekarang aneh omelin ente, setiap yang kecil-kecilan aneh omelin kan, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Biar apa? Biar jadi kagak kebiasaan. Sekarang maling, misalkan maling duit 1000, nggak diomelin, nggak dihukum, besok maling duit 2000, nggak diomelin, nggak dihukum, besok maling goceng. Besok korupsi 1 triliun bisa. Makanya kalau diomelin dari sekarang, dari anak kecil kayak gini diomelin buat apa? Biar bentuk ente. Kan kalau ente belajar di akhlak ya, orang yang nggak baik itu kayak pohon yang miring gitu ya, bener gak sih? Itu pohon miring kenapa? Gara-gara dari awal gak dilurusin. Kalau dari awal dilurusin emang sakit. Kalau masih kecil dilurusin sakit. Aneh begitu doang diomelinnya kayak begitu, sakit. Tapi sebenarnya itu buat bahaya juga. Wa masalul munafik, perumpamaan orang yang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang baca Al-Qur'an. Jadi biasanya orang munafik baca Quran cuma begitunya,
nggak diperhatiin isinya atau nggak dihayatin, walaupun nggak tahu artinya dihayatin lah minimal. Dia cuma baca biar dilihat orang jago gitu misalkan ya. Tapi jangan pernah nilai sesuatu yang jelek ke orang lain. Ente tahu nih jalan selengean begini, kayak kata kan biasa ya, kalau orang selengean tahu nggak ente jalannya? Saya lihat orang jalan selengean. Padahal kalau ente belajar adab, jalan selengean itu adabnya kurang. Tapi jangan bilang, ih dasar orang nggak beradab itu. Bisa jadi kakinya sengkrek. Jadi jalannya bisa begitu. Jadi kalau ngelihat sifat-sifat jelek jangan ditempelin ke orang. Ada orang nih suaranya kenceng banget. Woi, suaranya teriak-teriak gitu. Kan kalau orang kita kan bilangnya, ih nggak beradab dia, gitu ya. Tapi kalau santri nggak boleh kayak gitu. Ih nggak beradab dia. Taunya dia orang yang emang ngangkat suaranya keras. Tuh kalau aneh ngomong-ngomong sama orang-orang di Sumatera, tuh orangnya keras-keras suaranya gitu loh. Kayak kalau kita ngomong kayak kita diomelin sama orang Yaman lagi, orang Yaman. Kalau dia ngomong kencang banget, suaranya kencang banget. Aneh bilang, ih gak usah kencang-kencang kali. Aneh juga paham. Enggak, itu aneh nggak marah. Nah, jadi kalau ada sifat-sifat yang jelek, jangan dibilang, ih dasar orang itu sifatnya begitu, berarti dia begitu, enggak. Nah, tapi kalau ada sifat yang baik, ih baca Quran, mudah-mudahan itu orang baca Qurannya beneran. Jangan dibilang, ih baca Quran, wah munafik dia, cuma baca doang. Sedekah, ih pura-pura sedekahnya biar dilihat orang. Jangan kayak gitu. Ya. Kalau yang baik, anggap itu baik. Kalau yang jelek, jangan ngomong itu jelek. Nanti kita juga pengen ngaji namanya kitab Minhatul Aqyas fi Husnidzan bin Nas. Bekal untuk orang-orang yang baik untuk selalu husnuzon dengan manusia. Tapi kalau ada orang santri nggak sholat subuh, aneh nggak bisa husnuzon, nggak bisa husnuzon. Kenapa? Ngapain aja dia? Jadi satpam kagak, ya kan? Atau begadang ngerjain tugas kagak? Atau disuruh jagain mesin kagak? Nah, jadi nggak bisa husnuzon bagi orang yang kagak sholat subuh, kagak bisa. Apalagi kagak ikut kegiatan, nggak ada husnuzon, harus suuzon. Kenapa? Biar kagak kebiasaan. Insya Allah air-air yang pernah aneh tuangkan untuk membangunkan anak-anak yang lagi ditindihin setan itu bakal bilang, ya Allah dulu saya nih air, walaupun ayah saya air, tapi dulu dia pernah lempar saya, ya Allah, buat bangunin orang. Nah, insya Allah tuh. Makanya sering-sering deh nggak bangun, biar airnya jadi apa namanya? Jadi pemberi syafaat. Ntar lama-lama aneh angkat, aneh ceburin kempang. Terus tinggal satu lagi nih, ya Allah lama banget. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah, seperti ar-raihanah. Di sini disebutin raihanah itu bunga yang wangi. Bunga yang wangi. Warnanya enggak disebutin di sini. Kayak gimana tuh? Rihuha thayyib, wanginya bagus, wa ta'muha murrun, rasanya mur. Mur itu apa? Hah? Pahit. Mur itu pahit. Gimana ente punya mahfuzat gimana? Qulil haqqa walau kana murra. Katakan kebaikan, kebenaran sekalipun itu pahit. Yang terakhir wa matsalul munafik. Jadi pelajaran itu sebenarnya saling berkaitan gitu loh. Dari awal dikasih mahfuzat, habis itu dikasih mutolaah, habis itu dikasih insya, habis itu dikasih hadis, habis itu dikasih tafsir, itu berkaitan. Jangan sampai ada yang lupa. Jadi ilmu tuh kalau orang bilang kal kharaid, seperti peta. Dia ngikat gitu loh. Belajar ini pasti nyambung ke sini, belajar ini nyambung ke sini, apalagi agama semuanya nyambung. Ya. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang enggak baca Al-Qur'an kamatsalil handhalah, seperti buah al-handhalah.
Buah handolah kalau dulu aneh di Yaman suka makan biji namanya handol. Biji handol tuh kayak biji yang udah disangrai. Kalau ente di sini adanya di Indonesia, ada juga biji kayak gitu. Orang-orang Arab biasanya suka makan. Biji apa namanya melon biasanya dikeringin, habis itu disangrai bisa dimakan dalam itu. Nah, handol juga begitu, buahnya bulat, cuman bijinya kalau disangrai rasanya kayak asin-asin kayak modelan yang ini cepak gitu loh. Makan kayak kuaci rasanya, mirip-mirip dikit lah. Susah banget ngomong kuaci dong. Kama salil handol, seperti buah handol. Dia kalau buah aslinya begini. Laisa laha enggak punya wangi, watok muhamur, rasanya pahit. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Al-Imamul Bukhari wal Imamul Muslim. Radul ilmi ilaihi assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.